bait syair tanpa waton yang mempunyai nilai filosofi tinggi. Sabar narimo najan. Berarti ada Jawa nih. Diulang yang semangat. Sabar narimo najan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratan alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar narimo najan yang kenceng, sabar narimo najan. Subhanallah, penggalan bait syair ini kalau kita jadikan prinsip hidup pasti hidup kita tentrem. Kalau kita jadikan pedoman dalam hidup ini pasti hidup kita damai. Kata kuncinya sabar narimo najan. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan duite bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Yang kenceng, ibu-ibu harus sabar narimo senajan leh belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak-bapak juga gitu, harus sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan yang ngladeni ibu. Sekali lagi yang kenceng, bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Hidup yang paling enak dan bahagia itu hidup yang pas-pasan. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyyata wahdah walladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du, sa'adatul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para hajiman, para ibu nyai, masyayikh, masatid yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita tahu ini. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM beserta segenap pengurus, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat santri, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman,
saudaraku jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, terutama para sesepuh yang asapnya ampuh, para sesepuh yang bisa disesep dan bisa dipuh. Sesepuh harus kita muliakan, sehingga sesepuh harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Meskipun yang namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silakan. Yang jelas kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Contohnya seperti orang yang mati kecelakaan, itu kematiannya kan tiba-tiba dan tak terduga. Subhanallah jemaah sekalian, baru-baru ini kejadian itu menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri betapa dia lagi asik-asiknya nelpon, telepon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi kaget, nah mati. Tiba-tiba dan tak terduga, ternyata pulsanya habis. Jadi kematian bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil merokok, dia ngisep rokok kebul rokok diisep belum habis, jatuh di kali, mati rokoknya. Memang kematian itu a mysterious problem. Dan orang mati nggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak banget. Sebab-sebab orang meninggal dunia, sebab-sebab orang mati itu banyak sekali. Salah satunya sakit. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita tuh biasanya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa? Seakan-akan orang mati harus sakit dulu, padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak, ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah, kok ada yang nggak merhatiin ngomong karepe dhewe, mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit itu tujuannya agar hamba itu mau mendekat kepada Allah. Diberi sakit agar ibadahnya menjadi lebih baik, dia semakin dekat kepada Allah. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Ibadahnya lebih baik ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, monotung dia budak, organ tunggal berangkat, dangdutan berangkat, tayupan berangkat, wayangan berangkat, karaoke berangkat. Begitu sakit jadi rajin ke masjid. Jadi mau masjid ku ngenteni gere. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Orangnya juga ikut ketawa. Pokoknya wong lungguh kursi. Banyak orang itu ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Banyak orang ibadahnya lebih baik ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, ketemu sama temen, sama saudara, sama tetangga, dia nggak mau ngucapin salam, nggak mau menyapa dengan baik, nggak mau mendoakan, malah mengumpat, misuh. Gak usah dicontohin, misuh kok dicontoh. Cok ini. Begitu dia sakit, jadi rajin berzikir, lisannya menyebut asma Allah. Allah. Memang lagi sakit. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Dalam sejarah kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian, Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit sama sekali, sehingga muncul sifat sombongnya. Sampai-sampai dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ngaku dari pangeran, sebab nggak pernah sakit. Maka ketika kita diuji Allah dengan rasa sakit, ketika kita diberi sakit, di samping
sabar, ikhlas, kita juga harus bersyukur. Dikasih sakit itu tandanya kita ditegur sama Allah. Kita disayang sama Allah, biar kita mau ingat sama Allah, biar kita mau dekat sama Allah. Ditegur. Ibarat anak kecil itu dijewer. Kenapa kamu sakit? Zikirmu kurang, ibadahmu kurang, olahragamu kurang, makanya kamu sakit. Makanmu amburadul, barang bompok. Ditegur sama Allah. Berikutnya jemaah sekalian, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Orang dikasih sakit, hatinya ikhlas, sabar, nerimo, maka semua dosa-dosanya diampuni Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, bentuk cintanya Allah kepada masyarakat Gembor, ya total Persada Raya. Bentuk kasih sayang dan cintanya Allah sama masyarakat total Persada Raya. Maka dikasih sakit itu tujuannya Allah ingin menghapus dosa-dosa masyarakat total Persada Raya, agar masyarakat sini semuanya bisa masuk surga. Kan syarat untuk masuk surga harus bersih dari dosa, betul? Allah sayang, Allah cinta sama masyarakat sini, mau dimasukin surga. Caranya dihapus semua dosanya, pakai cara yang gampang. Karena ada cara untuk menghapus dosa, cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, sulit, nggak semua orang bisa. Apa itu caranya? Haji. Haji itu kalau mabrur, semua dosanya diampuni Allah. Kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Jaminannya surga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, tapi sulit. Nggak semua orang bisa. Apa itu? Haji. Kalau mabrur semua dosanya diampuni Allah dan dijamin surga. Allah tahu kalau masyarakat total Persada Raya lagi orang gablek duit. Kalau untuk menghapus dosa harus pakai ibadah haji, yang bisa cuma berapa gelintir orang. Berarti yang bersih dosanya cuma berapa orang. Karenanya agar masyarakat sini dosa-dosanya bersih, nah, dikasih cara yang gampang untuk menghapus dosa. Apa itu? Kering. Orang dikasih sakit, sekali lagi hatinya sabar, ikhlas, nerimo, dosa-dosanya di ngapura Gusti Allah. Disadari bahwa semuanya udah takdir Allah, semuanya udah ketetapan Allah. Kita tinggal ikhlas, sabar, nerimo. Kayak mohon maaf, penggalan bait syair tanpa waton yang mempunyai nilai filosofi tinggi. Sabar nerimo najan. Berarti agak Jawa nih. Diulang, yang semangat. Sabar nerimo najan pas-pasan. Kabeh tinakdir saking pangeran kabeh. Ya Rafi asyani wa daraji atfata ya jiratan alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar narimo najan, yang kenceng, sabar narimo najan. Subhanallah, penggalan bait syair ini kalau kita jadikan prinsip hidup, pasti hidup kita tentrem. Kalau kita jadikan pedoman dalam hidup ini, pasti hidup kita damai. Kata kuncinya sabar narimo najan. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan duite bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Yang kenceng, ibu-ibu harus sabar narimo senajan dan belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak-bapak juga gitu, harus sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan ngladeni ibu. Sekali lagi yang kenceng, bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Hidup yang paling enak dan bahagia itu hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah mendoakan umatnya, mudah-mudahan rizkinya kafafan,
Kafafan itu artinya cukupan. Dalam artian lain cukupan adalah pas-pasan. Itu yang paling enak, pas-pasan. Pas ingin bangun rumah ada, pas ingin beli mobil ada, pas ingin beli tanah, pas-pasan. Maka sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tolong diperhatikan. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kataku tulisan nongone status Facebookmu. Bikin status Facebookku sih ngapain? Bikin status lagi galau. Kalau nggak gitu yuk merindukan kamu. Cemen. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang di dunia ini secara materi sukses, tapi hidupnya nggak bahagia. Percaya nggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Dia sukses, pabrik itu, rumah mewahnya 3, mobil mewahnya 3, tapi dia kena stroke. Mobil mewah 3, bisa numpai supire, dia malah ditumpaki geledekan disuruh ngomong. Enaknya gimana hidup kalau kayak gitu? Maka kenapa orang sekarang banyak yang mudah sakit? Kenapa orang sekarang banyak yang merasa hidupnya gak enak? Karena dia gak pandai bersyukur. Karena dia banyak mengeluh. Ada masalah dikit, wah, aduh, gimana? 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 Gampang mengeluh. Sekarang ini malah payah. Dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Gak boleh Pak mengkhianati keluarga, mengkufuri keluarga. Mohon maaf, Bapak harus ingat bahwa di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakannya. Betul Ibu? Rumu Bapak. Tak balik. Di balik suksesnya suami karena doa istri. Tanpa doa istri, suami tidak akan sukses. Maka kalau suami ingin lebih sukses, harus lebih banyak lagi yang mendoakan. Gerakan suami males ngomong. Ngomong sama istrinya baru mangap di blok, baru mangap dicaplok. Dan ibu jangan heran sekarang banyak ibu-ibu muda yang terkena Parkinson. Masih muda sudah keder. Ya kalau usia 60-70 tahun keder wajar Bu. Ini 30-40 tahun keder. Parkinson kenapa? Egois. Semua diurus, rumah tangga dikuasai. Suami itu modelnya DKI dibawa ke tiang istri. Suami diurus, anak diurus, rumah tangga diurus, keluarga diurus, pekerjaan diurus, kantor diurus, tonggo diurus bisa. Ibu nggak boleh menangan, nggak boleh egois sama suami. Tolong pertanyaan saya dijawab. Ibu, secara hukum istri itu haknya orang tua atau haknya suami? Alhamdulillah sudah ngerti. Memang istri secara hukum haknya suami karena waktu nikah udah diserahin sama orang tuanya ke suami. Udah diserahin dan suaminya udah nerima. Dalam ijab itu qabil tu nikah warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulan. Kemarin dengan mayat. Ya tak sengaja kok lalu. Ternyata sampean ketawanya lambat. Berarti IQ-mu rendah. Udah diterima. Maka istri itu haknya suami. Tapi kalau suami haknya istri atau haknya orang tua? Oh, gak nyaut lambemu. Haknya istri atau hanya orang tua? Kok istri itu kapan lah nyerahke? Hanya orang tua. Maka bagi suami harus lebih memprioritaskan, mementingkan dan mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Tapi bagi istri harus lebih memprioritaskan, mementingkan dan mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Contoh soal, misalnya ada suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibu kandungnya, waktunya bersamaan. Ini suami harus lebih mendahulukan panggilan ibunya daripada istrinya. Tapi kalau istri
dipanggil bapak kandungnya sama dipanggil suaminya waktunya bareng. Ini harus lebih mendahulukan panggilan suaminya daripada panggilan orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Istri dipanggil bapak kandungnya sama dipanggil suaminya waktunya bersamaan. Ini istri harus lebih mendahulukan suaminya. Cuma ya pamit dulu, izin sama bapaknya. Bapak mohon maaf, saya masih dipanggil ayahnya Randy. Saya urus dulu ayahnya Randy ya bapak. Nanti kalau udah selesai urusan sama ayahnya Randy saya ke bapak. Itu Pak ngapunten, kalau saya titip balik ayahnya Randy. Sekedar panggil, kalau urusannya riyen mati udah jenengan. Harus gitu. Tapi kalau suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibunya waktunya bareng, ini harus lebih mendahulukan ibunya, tapi juga harus pamit sama istrinya, izin. Enggak izin yang ngamuk ya ngomong itu. Ya pamit saya ngapain ya. Jadi harus kita emang sekarang makanya kan hidup dulu itu dek mas itu dulu, bu pak, bu iyah itu dulu, sekarang udah ya ada beb. Sekarang kayak gitu, jangankan yang tinggal di sini, wong nang desa saya kis papa mama. Panggilan suami istri gitu loh. Apa katanya mau ngarit? Suami gak mau kalah. Kan udah mah, papa udah ngarit dapat 3 sak. Apalagi sekarang, jangan canggih. Tua-tua ini pegangannya HP canggih, Android kabeh. Terus WA-an terus sama itu. Mau ngarit di foto. Jadi oleh suket sak-sak dibure tumpangi arit di foto ceklek. Kirimkan ke istrinya. Alhamdulillah mah papa ngaritnya udah kelar. Bentar lagi papa pulang. Istri nggak mau kalah lagi di dapur masak. Dia sebagai cowek kalau ulek-ulek di foto. Ceklek. Kirimnya bojone. Ini mama juga lagi nyiapin sabun buat papa. Nanti papa pulang makan bareng mama. Mama tungguin ya pak. Begitu suaminya pulang, loh papa udah pulang. Iya kan tadi papa udah WA. Ya udah pas suketnya digeletakkan. Makanya udah mama siapin yuk makan bareng mama yuk. Kata suami, bentar mah papa ke belakang dulu sekalian, papa mau ngerut ke laptop. Ya harus isi dan pamit sama istrinya. Yang saya aku dipanggil ibu. Aku ke ibu dulu. Ntar kalau urusan sama ibu udah kelar, ntar kalau urusan sama ibu udah selesai, kita ibu, istri yang solehah dan tanda bahwa dia penghuni surga, calon ratu bidadari surga, itu adalah istri yang memberikan peluang dan kesempatan kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena yang sering terjadi, istri itu nggak memberi kesempatan kepada suami untuk berbakti kepada orang tua. Suaminya dikuasai. Kadang suami yang mau ngasih duit ke ibunya itu sembunyi-sembunyi. Takut nanti kalau ketahuan istrinya marah-marah. Ada istri yang model kayak gitu? 99,9%. Ibu tolong kasih kesempatan suami untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu juga yang akan menjadikan ibu ratu bidadari surga. Jadi misalnya ibu lagi butuh sama suami, orang tua lagi butuh sama suami, ibu harus ngalah biar suami ke orang tua dulu, ibu belakangan. Ikhlas bu? Suami dipanggil ibunya sama dipanggil ibu istrinya, terus suami lebih mendahulukan panggilan ibunya. Ikhlas bu? Ikhlas bu? Insya Allah inilah calon-calon bidadari surga. Misalnya suami ibu punya duit 10 juta, dikasih ke ibu 4 juta, dikasih ke ibunya 6 juta. Ikhlas? Bu, suami ibu punya duit 10 juta, dikasihkan ke ibu sebagai istri 4 juta, dikasihkan ke ibu kandungnya, mertua ibu yang perempuan tuh 6 juta. Ikhlas apa enggak? Angel mlebu swarga. Harus ikhlas. Bahkan ibu sebagai istri harus sering ingetin, suami itu suka lupa. Kalau dikasih duit sama suami, suaminya diingetin, ya aku dikasih duit sekian, ibu dikasih berapa? Jangan-jangan ibu gak dikasih, ibu harus lebih banyak. Ngasih duit ibu harus lebih banyak daripada ngasih duit aku. Kalau aku dibeliin baju kayak gini, ibu juga harus dibeliin baju yang lebih mahal. Penting ibu timbang aku. Harus gitu ya, pokoknya aku mau aku bilang sing sampean tukokke iki, kapan ibu gak sampean tukokno aku ya mau. Aku gelem nganggo kalung iki ya, tapi ya ibu sampean tukokno. Ada yang kayak gitu. Bapak kalau punya
istri kayak gitu, itu bapak istri akan mendampingi bapak hingga ke surga. Maka aku pesen kalau punya istri karakternya kayak gitu, rawat yang baik. Tolong sebelum meninggal jangan dikubur dulu. Ngakeh suami mau ngasih duit ke orang tuanya, piro mau makmu. Orang kabeh kena makmu. Lo barangnya diusungi kabeh. Di bawah kabeh. Batamu barang diusungi krono. Sarung-sarungmu barang bawa krono. Mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan membangun. Pakai dinamika seperti yang termaktub dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas kalau ingin negeri ini sejahtera. Paham orang yang jiwanya dulu yang dibangun, baru badannya. Maka kalau istilahnya Pak Presiden itu revolusi mental, ya mudah-mudahan terrealisasi bener. Nek rokok regane diundangke aku ora setuju. Wong ngajak demo kok. Wani ora wani. Nah kalau revolusi mental aku setuju banget. Karena kalau mentalnya udah bener, pembangunan yang lain akan jadi mudah. Gitu loh. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, harapan kita tentunya di usia yang ke-71 tahun ini Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin barokah. Bukankah kita diajari satu doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, pada posisi yang selalu Kau beri barokah. Memang hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang barokah. Ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan terus bertambah kebaikannya. Walaupun itu butuh proses, namanya barokah itu bertambah kebaikannya, bertambah kemuliaannya, bertambah ibadahnya di semua aspek kehidupan, tambah baik dan terus bertambah kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hidup yang barokah. Tambah derajatnya, tambah ibadahnya, tambah mahal harganya. Itu namanya barokah. Urip regane tambah suwe tambah larang. Urip tambah suwe tambah murah, urip model. Semakin lama semakin bermakna, semakin lama semakin mulia. Saya tua saya mulia, tambah suwe tambah api, ibadahnya tambah bagus, akhlaknya tambah oke, amal soleh tambah akeh, ganjarane tambah larang regane, to be excellent. Nggak ngerti ya. Barang dunia tambah suwe regane tambah larang kabeh. Nggak apa ae baju celana apa ae tambah suwe regane ya tambah. Sampai bumbu dapur bawa berapa lembar merica lombok regane tambah suwe. Tapi kalau isinya itu banyak pencopet, pencuri, bajingan, rampok, orang. Itu daerah elek. Meskipun daerah itu pembangunan fisiknya sederhana, perumahan warganya sederhana, perekonomiannya sederhana, fasilitas dan infrastrukturnya sederhana, tapi isinya masyarakat yang guyup, rukun, tentrem, damai, ahli ibadah, rajin ngaji, kayak masyarakat total persatuan lainnya sini. Ini perumahan yang baik yang kayak gini, desa sing apil, desa yang kayak gini, daerah yang baik ya daerah yang kayak gini. Sama, rumah juga gitu, ukurannya standarnya gitu. APE omah bukan karena biaya pembangunannya habis 20 miliar, terus bahannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri, yang mesti masuk impor mau kasih. Keramik itu ke Itali, gaya Spanyol, model Eropa, perabot rumah tangganya look VIP eksklusif, semua ruangan ber AC. Ya, ruanganmu kan AB, amin berobos. Rumah, orang nyumbang nggak usah kangen. Ya, orang yang nggak nyumbang banyak omong gitu ya. Kalau forum rapat musyawarah, kayak kapan nake omongin biasanya nggak nyumbang. Omongannya dari pengurus kakean ngomong, nggak nyumbang, blast. Dan pengurusin nesu ya gue. Halo. Maka rumah yang barokah, rumah yang baik, ibu bapak, bukan karena bangunan fisiknya,
Sebagus apapun bangunan rumah itu, semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya ya kandang, betul? Coba disawi, jawab. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Biarpun rumah kayak istana, tapi isinya malakuin ini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, itu namanya rumah batu. Tapi sebaliknya, meskipun rumah itu sederhana, sempit sekali, sampai sulit senggama, sulit senden, sulit selambut, sesek-sesekan selalu, udah kecil, reot, di pinggir kali, kalau lagi hujan bocor, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang damai, yang bahagia, yang ahli ibadah, itulah yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Amin, boleh kiai saudara ngomong. Oh yang ngerti. Subhanallah. Maka membangun Indonesia ini harus dimulai dari pembangunan spiritual. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Dan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan. Betul? Gak ngerti ya wisnya untuk betul urusannya biar cepet kok. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu waktu jenengan masih kecil sama anak-anak kecil sekarang berubah apa enggak? Berubah. Dulu Anda waktu masih kecil mainannya mobil-mobilan dari mana lihat. Karena sekarang udah subhanallah serba elektrik. Dulu jenengan mainannya kelereng, sekarang ya Allah. Dulu orang tuh kalau ketemu sama kiai itu pasti minta doa, minta tambahan ilmu, wawasan, minta barokah. Tapi kalau sekarang udah berubah, kalau ketemu kiai itu kiainya diajak selfie. Emang zamannya udah berubah. Saya itu di berbagai kesempatan dan berbagai tempat ketika diundang ceramah, begitu sampai di tempat istirahat, subhanallah, belum dikasih minum, belum dikasih juga apa-apa, udah banyak yang ngantri minta foto. Aku tuh mikir kalau dulu orang ketemu kiai itu pasti minta doa, minta ilmu, minta barokah. Tapi kalau sekarang selfie. Dulu kalau ada kiai ngomong, didengerin, diperhatiin, dicerna, dihayati, diamalkan. Sekarang kalau ada kiai ngomong, di share, di like, di komen. Memang zamannya udah berubah. Subhanallah, dulu dari rumah-rumah warga itu kalau habis maghrib yang terdengar suara bacaan Al-Quran pada ngaji. Yasin Baqiya Ar-Rahman Tabarok. Dari masjid musola ini terdengar lantunan sholawat Nabi, Zikr Dura, Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Tibai, Maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, Qasidah Burdah. Ada ibu-ibu yang ngapalin sifat 20. Jujur kita bakok. Orang fatuni khalati sih. Anak-anak kecil belajar baca Al-Quran, mulai ngafalin huruf hijaiyah. Alif ba ta lakim ha kha dalam rusak. Ayo dalam roza jin shaqqa. Terus gitu. Terus naik alif ka alif kasroni alif dhamma. Yang kenceng bakat kaba bakat robi bakomabu. Alif yang surun fathah ai lam fa surun fathah laf yang lumahi. Alif yang surun fathah ai mim sin surun kasrah mis yang lumahi. Nah ini situ. Yang kenceng apa kata tak kasroti tak lumatu. Mebakama tak kata mebomamu. Matamu deh. Mau di mata-mata. Itu dulu, sekarang udah berubah. Kalau habis maghrib, coba dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara Al-Quran atau suara televisi. Banyak yang baca Quran apa banyak yang nonton sinetron? Banyak yang cinta Allah apa cinta boy? Memang semuanya udah berubah. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan.
Maka hidup di zaman seperti ini, kalau kita nggak mampu bersaing, akibatnya oke. Kalau nggak mampu bersaing, jadi petani nggak mampu bersaing, maka hasil panenannya oke. Ayo toh bro, nyauk bro. Jadi petani nggak mampu bersaing, maka hasil panenannya jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan, modalnya aja. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, maka jabatannya jadi kiai. Kiai di kok. Kiai sekarang juga harus mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing ya. Artinya bersaing bukan sesama kiai. Mau kiai bersaing sesama kiai opo? Harus saingan opo? Artinya bersaing dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tabligh akbar harus mampu bersaing dengan konser dangdut, dengan konser-konser apa yang berbau maksiat itu. No. Nah kalau kiai nggak mampu bersaing, sekarang tabligh akbar jamaahnya sepi. Terus muatan-muatan agama nggak ada, pendidikan spiritual, kegiatan spiritual keagamaan nggak ada, karena kiainya nggak mampu bersaing. Sedangkan kemaksiatan semakin melenggang, semakin rame. Itu nasibnya agama Islam akan seperti apa? Maka mohon maaf, saya kadang-kadang ngaji itu ngomongin ngawur. Tujuan saya agar bisa bersaing, mampu bersaing dengan yang lain. Saya ngaji, pengunjungnya harus jangan sampai kalah sama konser band lah, sama konser-konser audio tunggal macam-macam, harus lebih banyak jamaah pengajian. Maka kadang, mohon maaf, yang kiai ajikan yang disepuh, kadang saya ngomongnya ngawur. Ini tujuan saya apa? Agar omongan saya itu bisa diterima oleh semua lapisan, mulai anak-anak sampai kawan-kawan. Buktinya ketika saya ngaji kan berbijil banyak yang datang. Dibilang itu ceramah kasar banget. Ya masalah, kalau sampean pengen yang halus ya undang mau kiai bongso halus. Dibilang itu ceramah kasar banget, bagi saya kasar enggak masalah, yang penting laris. Dan saya siap nanggung resiko. Balik resiko nih, gak diundang lagi ke sini. Tidak masalah, boleh liane apa. Dan bahkan mohon maaf, kadang-kadang persaingan sekarang itu persaingan yang gak sehat. Ya persaingan itu harus persaingan yang sehat. Perubahan itu harus perubahan ke arah yang lebih baik. Harus begitu. Persaingan yang sehat. Dan sekarang ada persaingan yang gak sehat. Dengan kadang sekolah-sekolah itu lembaga-lembaga pendidikan, cari siswi, cari murid, itu persaingannya gak sehat. Anak masih playgroup, masih TK, tukun dasi. Ini anakmu sekolahkan ke sekolahku, tak kasih seragam gratis, dimasukkan sama dikasih duit 500.000. Ini di sekolah kita mendakwang Tuhan, ini Tuhan ini goblok. Kalau lembaga pendidikan apapun namanya, pakai sistem semacam itu jelas lembaga pendidikannya nggak kualitas. Nah kalau lembaga pendidikan kualitas, ngapain pakai keliling-keliling cari murid kayak gitu? Yang malah nolak muridnya. Yang ngasih itu duit itu pancingan, Bu. Dipancing kasih seragam gratis, dipancing kasih duit 500.000. Itu nanti di pertengahan tahun pelajaran, ya harus balik modal. Ada iuran inilah, iuran itulah, iuran itulah. Aku tuh paling senang nyawang kayak gitu. Subhanallah. Bu, kita hidup di zaman dimana kita menghadapi banyak pilihan. Ibu-ibu mau beli jilbab, ada pilihannya macam-macam, mau beli baju pilihannya macam-macam, mau nikahin pilihannya akeh. Maka hidup di zaman seperti ini salah menentukan pilihan, akibatnya juga akan jangan sampai salah. Nah masyarakat sekarang modelnya kayak godong garing. Godong garing itu gampang dikelompoknya tapi orang kena ditaleni. Remuk. Dikelompoknya gampang disaboni serek kelompok. Yang diikat ditaleni susah kalau remuk. Karena daunnya kering. Kalau udah ketemu kemeresek. Dan udah dibakar. Orang sekarang kalau dikumpulin gampang. Yuk jalan santai, hadiahnya umroh, sepeda motor. Kumpul, tapi kalau diikat jadi satu, sulit. Kalau udah ketemu mesti kemeresek. Orang sekampung udah dengar semua. Rumah sebelah. Maka pesan saya, Bapak Ibu sama sekalian,
mau mengakui kedaulatan NKRI. Yang kayak gitu nggak usah diikutin ya. NKRI harga mati. Pancasila sebagai falsafah negara sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. Macam-macam mau merubah Pancasila, yang dibikin Pancasila itu bikinan yang baik. Yang merumuskan Pancasila itu para ulama, para kiai. Bung Karno waktu ditanya, Bung, Pancasila itu gimana? Bener apa enggak? Apa jawab beliau? Tanya sana sama Kiai Hasyim Asy'ari. Tanya sana sama Kiai Bapak Rasulullah. Tanya sama Kiai. Bung Karno bilang gitu. Saya tahu sendiri waktu saya baca buku itu. Itu yang rumusin para ulama, para kiai. Orang sekarang itu sembarangan. Maka sekali lagi pesan saya, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Dalam berakidah, berprinsip hidup, mari kita pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Laut. Yang kencang filosofinya apa? Laut. Oke, ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu kita malam tambah segoro. Kalau berarti ikan laut itu iwak segoro itu tolong berarti ikan laut itu saya tahu tono ikan laut atau iwak segoro direndam air asin bertahun-tahun, dikum banyu asin tahun-tahunan. Memang dia hidupnya di air asin, hidupnya di laut. Air laut rasanya dia direndam air asin bertahun-tahun, tapi nggak berpengaruh. Ikannya nggak ikut jadi asin, dia pada memang bener kok karena ikannya hidup. Maka meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, dia nggak terpengaruh, nggak ikut jadi asin. Orang juga kayak gitu. Warga Perum Total Bersaudara Raya ini selama hatinya hidup, sepanjang imannya hidup, meskipun dikepung pengaruh jahat kayak apa, nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikut berbuat jahat. Meskipun dikepung maksiat seperti apapun, nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikutan berbuat maksiat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Bagaimana ikan laut yang hidup kan? Meskipun hidup, silahkan dirikan pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa di samping rumahku, nggak akan ikut-ikut minum minuman keras. Kenapa? Hatinya hidup, imannya hidup.